Halo guys, selamat bertemu kembali lagi dengan saya Adipati Tirta. Pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pertemuan kita yang pertama. Temanya adalah Allah adalah kasih, Yohanes 1 pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21. Subtema adalah Allah memanggilku karena Ia mengasihiku. Sebelumnya saya menyampaikan salam damai sejahtera. Tetap selalu semangat. Tuhan Yesus penguasa hidup kita selalu memberkati kita. Amin. Oke guys, kita kembali untuk berkumpul, membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Allah yang tertulis dalam kitab suci. Tema bulan kitab suci nasional tahun 2020 adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Selama bulan kitab suci nasional ini, utamanya pada minggu pertama, kita akan mendalami tema Allah adalah kasih. Yohanes 1 pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21, dan subtema adalah Allah memanggilku karena Ia mengasihiku. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan 16, Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37. Bagi Santo Yohanes, Allah adalah kasih. Ia mengasihi manusia, dan karena itu Ia menghendaki manusia hidup berbahagia bersama Dia selamanya. Namun dosa menghalangi usaha itu, maka dosa itu harus dibereskan terlebih dahulu, dan ternyata hanya Allah yang mampu melakukannya. Allah berjanji akan mengutus putranya guna mewujudkan rencana itu. Santo Yohanes menegaskan bahwa kasih Allah itu dinyatakan kepada manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Yohanes 1 pasal 4 ayat yang ke-9. Putra tunggal Bapa sendirilah yang mewujudkan rencana itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa manusia dengan sengsara, wafat, dan bangkit dari kematian. Marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa, sehingga berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dapat kita terima, sehingga Allah memanggilku karena Ia mengasihiku dapat kita wujudkan secara konkret atau nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita hening sejenak
untuk membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak hanya menciptakan kami, tetapi juga mengasihi kami. Kasih-Mu itu Engkau wujudkan dengan memanggil kami menjadi putra-putrimu melalui sakramen baptis. Engkau menghapus dosa kami dan menjadikan kami layak hidup di hadapan-Mu. Kami mohon, ajarilah kami untuk mensyukuri karunia ini dengan memelihara dan mengembangkan panggilan-Mu, sehingga kami mampu setia sampai akhir hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kitab suci didukung dengan bacaan 1 Korintus 2 pasal 2 ayat 10b sampai dengan 16. Yohanes 1 pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37. Pendalamannya adalah: pertama, siapakah Allah yang diperkenalkan dalam perikop ini, ayat yang ke-8. Yang kedua adalah bagaimana Allah mengasihi manusia, ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Yang ketiga adalah aku dipanggil melalui sakramen. Yang keempat adalah sakramen baptis menghapus aku dari segala dosa dan menjadikan aku sebagai. Marilah kita masuk dalam penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah Allah adalah kasih. Yohanes 1 pasal 4 ayat yang ke-8. Dengan kasih Allah menciptakan manusia. Allah ingin agar manusia hidup bahagia bersama Dia di surga. Akan tetapi hal itu tidak mungkin karena dosa menghalanginya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24. Namun karena Allah itu kasih dan kasih-Nya tidak terbatas, maka terdorong oleh kasih-Nya itu, Ia mencari dan memanggil manusia. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Keinginan itu diwujudkan, dinyatakan dengan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Penjelasan yang kedua adalah bagaimana Allah mengasihi manusia.
ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Kasih Allah dinyatakan kepada manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Ketika Yesus melaksanakan tugas perutusan ke dunia, Ia mewartakan kerajaan Allah sambil berbuat baik. Di Kapernaum, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan orang yang menyaksikan peristiwa itu pun takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Lukas pasal 4 ayat 32. Semua itu terjadi karena Ia merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Penjelasan yang ketiga adalah perutusan Yesus didahului Yohanes sang perintis jalan. Yohanes tampil dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lukas pasal 3 ayat yang ketiga. Yesus pun tampil dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Pertobatan menjadi syarat agar kita masuk surga. Dengan bertobat dan menerima pembaptisan, orang diangkat menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja. Maka gereja berarti himpunan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan menerima pembaptisan. Bagi gereja, pembaptisan merupakan karunia, sebab tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yohanes pasal 6 ayat 44. Penjelasan yang keempat adalah sebagai orang terpanggil menjadi warga gereja, menjadi orang Katolik, jelaslah bahwa materai baptis itu tidak bisa dihapuskan. Sekali Katolik, tetap Katolik. Inilah identitas setiap pengikut Kristus. Sungguh pun tantangannya tidak ringan. Orang Katolik harus menyadari setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih,
Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Yohanes 1 pasal 4 ayat yang ke-15. Marilah kita masuk di pesan dan penerapan. Yang pertama, kabar baik yang kita terima, Allah adalah kasih. Allah mengasihi dan menghendaki kita umatnya kelak berbahagia di surga bersama Dia selamanya. Kehendak Allah itu direalisasikan oleh Yesus Putra Tunggal Bapa yang diutus ke dunia untuk menebus dosa. Penebusan itu terlaksana dengan sengsara, wafat dan kebangkitannya, serta mengutus Roh Kudus untuk menyertai gerejanya. Maka gereja harus hidup dengan mengasihi Allah dan sesama sebagai prioritas utamanya. Orang yang percaya kepada Yesus dan menerima pembaptisan disebut Kristen. Menjadi orang Kristen adalah karunia, maka ia perlu dirawat dan dikembangkan sehingga tetap setia dan tidak lekang ditelan zaman. Yang kedua adalah kasih kepada Allah dan kepada sesama. Inilah yang diwujudkan di dalam keluarga melalui saling menerima, menghargai, mengampuni, dan saling melayani. Inilah bahan permenungan pada pertemuan kita yang pertama, sehingga Allah adalah kasih. Allah memanggilku karena Ia mengasihiku. Amin. Tetap selalu semangat. Tuhan Yesus, penguasa hidup kita, selalu memberkati kita. Amin.